Kenapa saya mau achieve financial freedom? Karena pada saat itu saya sangat terinfluence ya dengan buku-buku yang saya baca, oke? Dan of course salah satunya adalah buku Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki gitu kan, bahwa we have to achieve financial freedom. Nah jadi pada saat itu sebenarnya simple sih, saya pengen bisa bayar hutang dan saya pengen hidup itu nggak pusing dan nggak bergantung dengan gaji saya berapa, udah gitu saya harus hitung-hitungan dan seterusnya. Saya pengen ya saya bisa hidup tanpa mikirin berapa banyak uang yang saya dapatkan dan apakah ini cukup untuk menghidupi saya. Sesimpel itu pada saat ketika saya kuliah itu, bayar hutang dan hidup nyaman gitu. Dan akhirnya dari situ saya mulai mempelajari there's a step to financial freedom kan. Nggak bisa tiba-tiba langsung mendapatkan financial freedom. Pertama, of course tentu saja kalau kita sekarang berada dalam financial mess, then you have to get out from that financial mess and goes into the next level, yaitu financial security. At least saya harus secure dulu nih. At least saya harus bisa dapat pendapatan. At least saya bisa membiayai biaya hidup saya yang walaupun pada saat itu masih minim gitu. Baru ada the next steps lagi, ya kan, financial security and then financial flexibility, ya kan. Bagaimana dengan uang yang sudah kita dapatkan, ya sekarang kita bisa punya fleksibilitas untuk bisa menginvestasikan ke tempat-tempat yang mungkin akhirnya bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi gitu. Jadi bukan hanya kita yang bekerja, tapi uang kita juga bekerja. Oke? Ya dan the next step. Financial freedom pun juga ada stepsnya. What kind of financial freedom? Ada yang financial freedom biasa-biasa saja, tergantung your living lifestyle gitu, atau ya your ultimate financial freedom. Jadi kan tergantung, is your own definitions. Tapi tujuannya pada saat itu sih simple. I just want to be financial independence sehingga saya nggak bergantung lagi dengan siapa-siapa. Saya bisa bayar hutang dan saya bisa menghidupi dan memberikan hidup yang nyaman buat keluarga saya dan juga buat anak saya nantinya. Gitu. Jadi berawal dari situ sih. Bukan hanya going to be the next Mary Riana, because you'll be the next themselves gitu kan, because there's only one Mary Riana, there's one other people gitu, there's one Oprah, jadi semua ya you have to be the best version of yourself gitu, and I think each one of us ya kita have to really live to our potential. Kalau tadi saya menyebutkan tentang yang namanya fear, okay? Saya selalu percaya your future it depends on your effort. I know when I mention effort, there's a lot of things in your mind. Okay, but when I mention about your effort, your future, it depends on your effort. Fear or faith? Kalau kamu terlalu hidup dalam ketakutan, bisa nggak ya, bisa sukses nggak ya, mungkin nggak ya, then you always live in that fearness, kamu selalu akan berada di dalam hal-hal negatif seperti itu. Okay, but I always choose to have faith. Itu saya selalu percaya. Saya percaya bahwa masa depan saya lebih baik daripada keadaan saya sekarang. Saya percaya bahwa saya punya potensial yang saya bisa kembangkan. Saya percaya bahwa ketika saya masih berada di hidup ini berarti ada tugas yang harus diselesaikan. Saya percaya bahwa Tuhan akan selalu mengirimkan orang-orang terbaiknya di saat yang tepat, momen yang tepat gitu. And when I have faith in everything that I do, menurut saya itulah yang membuat kita bisa terus berjalan. And if we keep growing, ya we become better and we become better gitu. Jadi menurut saya again yes, of course. You can be not just the next Mary Riana, but the next you, ya, the better you, ya. Dan itu sih yang penting. Dan kalau mungkin tadi saya mulai dengan mimpi. Kalau kita berbicara tentang Mary Riana, pasti yang selalu diingat akan mimpi. Bagaimana di setiap hidup saya, mimpi itu yang membawa saya to the next level. Di ulang tahun ke-20, again, saya pengen bisa jadi orang sukses. Di ulang tahun saya ke-30, saya ingin menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Dan di ulang tahun saya ke-40 tahun ini, mimpi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. And that's something that that's my focus and that's something that I'll do for the next 10 years. Gitu. Jadi hidup itu harus punya mimpi. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.
Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.